Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis. Kali ini kita akan membahas mengenai gocengan maut saham dari BBYB. Kenapa gue bilang gocengan maut? Karena memang BBYB ini beberapa hari yang lalu dipromot oleh beberapa sekuritas besar, yakni Sukor Sekuritas sama Trimegah ya kalau nggak salah. Itu mereka coverage saham dari BBYB yang dulu namanya Bank Yuda Bakti, sekarang namanya Bank Neo Commerce Indonesia. Nah, apa aja sih yang kita bahas kali ini? Kita akan bahas mengenai teknikalnya dan mengenai arus modal asing yang ada di saham BBYB. Karena arus asing dan asing yang masuk di BBYB ini cukup besar sebenarnya. Langsung aja kita mulai untuk pembahasan mungkin dari ininya dulu kali ya, dari transaksinya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini transaksinya dari BBYB itu sebenarnya asing masuk terus ya. Dari bulan Agustus itu asing masuk terus kalau kita lihat di sini, dan angkanya cukup lumayan kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat di sini BBYB itu di bulan Agustus tuh menempati peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peringkat 6, 245 miliar net buy-nya. BCA nomor pertama 3,2 triliun, Beta Group 1 triliun, Astra 534 miliar. BABP ini apa ya? Bank MNC ya? Apa sih? Iya, MNC. Iya. MNC ya. MNC juga luar biasa ini. Kalbe sama BBYB. Tepas ini saham teknologi ya, sektor teknologi. Kita balik lagi ke BBYB. BBYB selain dibeli asing juga market cap-nya kalau nggak salah tumbuh lumayan ya. Gue kayaknya sih belum masuk 100 besar sih, cuman kayaknya bakalan lumayan untuk saham BBYB. Nah, saham BBYB ini sebenarnya kalau secara finansial sih masih mengalami kerugian ya di semester pertama 2021. Sisi BBYB ini masih mengalami kerugian dan belum menghasilkan keuntungan, tapi yang patut diapresiasi adalah si Bank BBYB ini, Bank Neo Commerce, merupakan salah satu perusahaan ya bank digital yang di-download sebanyak 100.000 kali di Play Store. Sedangkan Bank Jago yang emang udah market cap-nya kalau kita lihat di sini, Bank Jago itu market cap-nya nomor 6 di Bursa Efek Indonesia, itu baru 4.000 downloader di Play Store. Jadi jauh perbedaannya. Itu yang kenapa bikin si BBYB ini kelihatannya superior gitu dari sisi download. Bahkan dari sisi ngasih bunga tabungan apa di deposito ya gue lupa. Itu dia berani ngasih 8%. Sedangkan bank digital yang lainnya tuh kayak si BCA Digital tuh, BCA Digital cuma ngasih 4%. Dan gue nggak tahu kalau Arto berapa, kalau nggak salah 6% atau berapa itu. Dan si BBYB ini berani ngasih 8%. That's why mungkin banyak orang yang tertarik masuk ke saham BBYB ya, kalau gue bilang. Ada pendapat lain nggak untuk saham BBYB? Selain bunganya yang menggiurkan banget gitu, kalau gue bilang nih bikin mati reksadana pasar uang sih. Ini kalau terkait bunga tadi, ya gue nggak tahu. Ya ini mungkin gue nggak tahu di dalamnya apa. Dulu kan Bank Yuda Bakti ya. Iya dulu itu Bank Yuda Bakti. Mungkin masih melanjutkan tradisi lamanya ya. Iya betul. Dan dia juga kan buku 2 ya Pak ya. Udah bukan buku lagi sih namanya. Gue lupa istilahnya apa sekarang. Mungkin ada yang punya pengalaman nggak dulu tuh BBYB gimana sih kalau sama corporate tuh ngasih bunganya gimana gitu? Iya bunganya gede dulu. Dari dulu Bang Yuda Bakti emang bunganya gede tuh. Coba dia mungkin lebih pengalaman kali Yuda Bakti ini. Iya dia coba di. Ada nggak lu? Terakhir sih kalau buat bunga BBYB ngasihnya standar-standar aja sih, karena memang dia likuiditasnya kan juga lagi banyak ya. Terus sama kayak bank-bank lain dan lebih kencang lagi suaranya deh. Halo? Sama kayak bank-bank lain. Deposito tuh rate-nya emang lagi kecil rata-rata, karena memang likuiditas mereka tuh lagi pada gede dan kredit mereka tuh kurang jalan lah kayak situasi yang normal-normal sebelumnya gitu.
Jadi terakhir sih rate-nya sama-sama aja ya. Rate-nya Sama sama-sama bank-bank aja. lain menurut gue. Oh gitu. Tapi Ya. kalau dulu waktu Yuda Bakti rate kayak tinggi deh di. Waktu Iya, dulu setahu gue Yuda Iya, tinggi Bakti sih. rate tinggi, tapi rate-rate bank lain juga masih tinggi. Dan rate juga bank tinggi itu ya. kalau gue nggak salah, kayaknya masih tinggian dulu, masih tinggian Bukopin deh daripada Yudo Bakti. Oh ya. Oke. Iya. Ya, Bukopin tapi ya dia kan di luar ini ya, di luar rata-rata ya. Dia kan emang special rate banget kan dia Bukopin. Gitu. Terakhir tuh masih sama sih. Oke. Karena emang dia Sebenarnya kalau dibandingkan kan Bukopin ini kalau masih pakai sistem buku ya, Bukopin buku 3. Nah, gue nggak tahu nih Yuda Bakti either buku 1 atau buku 2. dua. Ya. Oh, Iya ya. dulu. Tapi dulunya banget 1 kayaknya nggak sih di? Ini satu. Iya. Tapi kan either dulu buku 1 dia ngasih rate tinggi, wajar dong, make sense Iya sih. dong gitu. Nah, buku 2 ratingnya sama kayak Bukopin kan berarti emang Bukopinnya yang ini banget kan yang di Malah luar. ratingnya tuh kadang di bawah Bukopin sih dulu, Oh, seingat iya. gua. Jadi ya bank-bank lain ya yang ya udahlah gitu. Ya pada tahulah gitu. Oke, sekarang kita lihat ini ya, apa transaksinya itu. Ya hari ini sih ya, YP ya, maksudnya yang paling banyak itu investor retail itu. Sebenarnya kan si Bank BBYB ini sempat disuspend di suspend ya namanya ya. Bener disuspend 1 hari kan pas tanggal 25 itu. Iya. Pas dibuka suspendnya langsung turun 2 hari berturut-turut, naik lagi terus turun lagi itu sehari. Jadi tuh makanya gue bilang jebakan banget saham BBYB tuh itu gue bilang karena gue ingat banget di tanggal 23 ini kalau nggak salah si Sukor ngeluarin research langsung saman boom naik gitu sampai 24%, besokannya masih naik lagi dan hari tanggal 25-nya itu baru besokannya dibuka langsung turun. Setahu gue ya kalau nggak salah tuh IDX ngeluarin peraturan itu kalau misalnya dia dalam sebulan naik sahamnya lebih dari 100% itu emang indikasi bakal disuspend sih. Kak, gue nggak pernah baca peraturannya kayak gitu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau mau aman saham itu ya naiknya perlahan-lahan sih, jangan sampai terlalu signifikan begitu. Makanya itu rawan di suspend kalau saham yang modelannya kayak begitu. Terus mungkin kita lanjut ke teknikalnya ya. Mak, lu pernah ngeliatin teknikalnya si BBYB apa ya pas lagi tuh gue bilang kayaknya menarik nih. Lu sempat ngeliatin nggak untuk teknikalnya BBYB? Cuma ini sih, cuma sekilas aja gitu kan. Ini kan kalau BBYB, apa ya, compare-nya kan paling sama Arto ya, yang kayak udah naik sampai ya lebih gede gitu kan. Nah terus kalau misal BBYB di harga segini, terus BBH. kalau nggak salah, secara apa ya, fundamentalnya tuh kayak lebih masih murah juga gitu dibandingkan Arto. Ya itu sih masih bisa potensi ya bisa naik lagi sih sebenarnya. Valuasinya gue lupa berapa. Yang jelas kan yang lain bank-bank mini lain kan valuasi udah PBV-nya udah Tadi ada Pak tinggi banget ya. Oh ya, platform di platform ada ya. Di platform ada. Di financial tadi. Bentar. PBV-nya udah 9 kali ya. Tapi asal kalian ingat untuk bank-bank lain BBHI coba. Coba BBHI. Ini PBV-nya 75 kali. BGTG coba Pak, BGTG. BGTG. BGTG kan ya? BGTG tuh masih 2,4 kali. Terus apa lagi ya? BBYB, BGT, Agro 11 kali. 11 ya. BBKP, Kalau si Arto? Arto. BBKP 1,9, Arto 25 kali. Iya, kayaknya secara PBV sih. Sebenarnya Agro menarik juga sih Pak. Ya kan gue bilang, kenapa Bapak tidak membelinya? Oke, kita balik lagi ke BBYB ya. Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue sih BBYB apa ya, agak terlalu riskan kalau beli sekarang gitu maksud gue. Karena dia kayaknya masih mau ngebentuk support yang baru dulu sih kalau gue lihat-lihat untuk BBYB. Karena
kita lihat di sini dia naiknya lumayan signifikan dan perlu adjustment baru sahamnya, minimal sideways dulu di titik-titik tertentu, entah di 1.600 atau di 1.400, itu gue bilang sahamnya seharusnya sih sideways dulu. Biar kalau Belum naik clear level sekarang. biar kalau naik lagi tuh enak gitu. Kalau naik lagi ke depannya. BBYB kan apalagi udah BBYB udah di cover si Trimega, Sekuritas, udah sekuritas Iya yang lumayan besar yang nge-cover dia gitu. At least sooner or later itu Bank BJB ya akan naik lagi gitu. Tambah investor asing kan masuk terus ke Bank BJB. Volume transaksinya gede nggak sih Pak? Coba Volume yang hari ini transaksi aja. bentar ya. Kalau kita lihat di sini. Volume transaksi lihatnya di mana ya? Di platform lo aja coba di. Itu tuh. Tuh. Tulis aja situ BBB. Ganti aja Arto. Ini kan value-nya 264 bio. BBB 300 bio tuh. Ya udah lumayan. Udah lumayan sebenarnya sih. 302 bio. 300 bio lumayan sih. Udah gede. Gede sih. Udah gede. Tadi asing tuh dari awal Agustus masuk 250 bio juga ya? Iya, asing tuh masuk. Iya. 245 bio asing masuk. Jadi emang lumayan sebenarnya. Makanya gue bilang ya sooner or later karena asing udah masuk di cover sekuritas top sekuritas di Indonesia. Ya mungkin tinggal nunggu waktu aja Bank BBYB untuk naik lagi. Tapi kalau menurut gue sih ya harusnya BBYB lebih smooth lah naiknya. Jangan gerasak gerusuk kayak sekarang gitu. Maksudnya kalau sekarang kan rawan untuk disuspend. Nanti kena UMA. Iya kena UMA lah, suspend lah segala macam. Kalau gue bilang naik sehari 3% ya cukup lah ya. Banyak juga ya bank digitalnya, BABP, BBYB, Agro, BNBA. BNBA belum di apa-apa sih, belum ada berita apa-apa sih. BNBA. Sorry, ini kodenya apa? Bank Kapital apa sih? Baca. Ya. Kapital tuh baca. Bank Kapital juga lagi turun baca lagi. Coba lihat deh. Ini baca di ini ya, di platform ya. Bentar. Baca PBV-nya masih 2 kali sih. Ini baca. Lumayan ya. Ini baca Bank Kapital. Tapi iya. Ya dia nggak ada transaksi yang seistimewa BBJB lah kalau gue bilang. Iya, ini cuma 20 bioan doang value-nya. Nggak segede. Agro ya Bapak, agro gede nggak sih agro? Ya gede lah agro mah. Value-nya. Coba kita lihat dulu dong. Tapi 130 gedean BBYB ya. Gila juga. Coba buka lapak hari ini berapa? Buka lapak. 600. Wah gila. Ini emang tapi as for your information ya, dari tanggal 13 sampai 31 itu asingnya naik terus loh. Iya. Iya pelan-pelan. Pelan-pelan yang terus. Mainin semesta ya. Iya. Semesta tuh Pak MG. Iya. Ini bener sih yang waktu itu kita bilang waktu itu tuh ya kemungkinan akan naik lagi gitu meskipun sahamnya nari-nari tapi akan naik lagi sih. Ya. Sooner or later pasti. Iya sooner or later lah. Karena memang niatnya tidak akan bersebentar, nggak akan kayak gini terus keadaannya. Nanti dalam berapa hari naiknya lumayan, nanti turunin lagi. Ya biasalah kayak gitu gitu. Biasalah. Ini mestinya udah mencapai 20 hari perdagangan, udah bisa masuk ke indeks dong ya? Iya harus. Untuk LQ45 ya? Teknologi. LQ45. Iya LQ45. Wah kalau masuk LQ45 lebih ini lagi dong. Cakep ya. Dan jadi untuk saham BBYB gimana kesimpulannya? Apakah ini perlu kita perhatikan untuk BBYB? Kalau gue bilang sih ini perlu layak emang kita perhatiin sih. Kalau gue bilang. Sih. Karena ya yang gue bilang kenapa dia perlu diperhatikan ya karena itu tadi gue bilang dia nawarin rate deposito yang 8% tuh unbelievable banget sih kalau menurut gue. Itu yang benar-benar. Sebenarnya kalau rate deposito itu kan sebenarnya justru cost buat dia Pak. Kalau kita ngeliat dari situnya justru ini cost dia gede. Cost dia gede ya. Enggak maksud gue untuk nge-track apa sih? Nge-track nasabah baru gitu maksud gue.
Ya, itu Itu mungkin. 8% Ya. per bulan ini. Gue ngeliat apa ya, di reportnya si Sukor gitu kok, di 8% setahu gue di reportnya Sukor. Story-nya, kalau di sana disebut story-nya itu buat nge-grab nasabah baru ya, gitu ya. Iya itu juga kalau nggak salah sih dia kan dengan nge-grab nasabah baru, jadi dia bisa nyalurin duitnya lebih bagus lagi tuh. Cuman gue belum baca, baru baca awal-awal doang, belum baca secara penuh gitu, maksudnya dia nyalurin duitnya kemana, atau ke peer-to-peer lending atau kemana. Soalnya kan shareholdernya dari Bank Newcomers ini kan salah satunya Aku Laku ya. Aku Laku itu kan peer-to-peer lending. Iya benar ya Maya, peer-to-peer lending ya, Aku Laku ya. Si Aku Lakunya bukan B2B. Apa tuh? Oh iya. Apa ya? Cuman ini apa? Keuangan. Ya intinya financial digital lah ya intinya. Iya, kayaknya bergerak di bidang apa ya Aku Laku itu? Aplikasi pinjaman online, Mak. Kayak pay letter gitu kan sih? Iya, bukan Belanja B2B. cicilan bank digital. Bukan peer to peer. Oh, pay letter itu apa gimana? Oke, gue lanjut ke BBYB dulu ya. Kalau gue lihat di sini, ini di Play Store ya, bisa gue lihat di sini hingga 8% per annum. Bunga tinggi dan aman, buka deposito 7% gitu. 8%. Itu jadi ininya dia banget ya. Itu jualannya dia banget sih. Jualannya Soalnya dia banget iya, tuh. itu jualannya dia gitu. Pilihan utama jutaan nasabah gitu. Dia memang benar-beneran ini sih dia beneran promosi gitu. Sekarang kalau gue lihat di Play Store tuh downloadnya udah 5 juta. 5. Banyak juga ya? Iya, apa kita buka aja kali ya? Coba gue lihat Bang Jago ya. Bang Jago. Serius lu? Bang Jago gue tuh baru 500.000 sekarang download di Play Store. Makanya gue bilang, wah nih Bang Newcomers gokil juga, sampai download 5 juta itu. Itu kan bukan suatu hal yang mudah juga untuk dapat download segitu. Tapi sekali lagi ya, ini bukan untuk promosi kalian harus beli saham BBYB atau gimana. Kita cuma ngutarin pandangan aja sih, maksud gue. Bukannya untuk ajakan membeli gitu, bukan. Kita cuma ngasih pandangan aja. Kalau BBYB ini menurut kita ya emang menarik gitu, perlu diperhatikan. Keputusan jual dan beli ya di tangan lo semua itu, kita nggak bertanggung jawab untuk segala macam kerugian, keuntungan ya kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya menyampaikan opini pribadi kita aja. Iya. Mungkin itu dulu ya dari kita untuk dari saham BBYB. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun dari Rakyat Kapitalis. Gue Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.